Halo Bapak Ibu sekalian, senang sekali dapat berjumpa Anda kembali. Inilah dewatrading.net. Hari ini kita akan belajar tentang settlement value, yaitu untuk menentukan profit atau loss berdasarkan settlement value. Settlement value yang dimaksud adalah settlement pada indeks S&P 500, di mana settlement ini diterbitkan oleh CBOE, Chicago Board Option Exchange, dengan alamat situs di www.cboe.com. Jadi nanti ada menunya, yaitu menu quote dan data. Kemudian cari indeks settlement value. Kemudian di dalam menu itu ada beberapa pilihan. Ada settlement yang weekly, end of month, nanti ada yang quarterly, ada juga bahkan yang monthly. Tapi kita lihat yang weekly ya, karena lebih sering dipakai. Kadang-kadang kita juga menggunakan yang end of month atau yang quarterly, itu sebulan sekali atau per 3 bulanan. Tapi yang sering dipakai adalah ini, weekly settlement value. Dan nanti angkanya adalah seperti ini. Ini ambil contoh tanggal 18 Mei, di mana waktu itu indeks S&P 500 settle di 2953,91. Oke. Nah, kemudian di tanggal sebelumnya, ini tanggal 13 Mei, settle di 2820. Ya, dan seterusnya. Oke. Nah, misalkan kita punya long call ya. Jadi di sini ada posisi long call dengan strike 2880, beli long call dengan modal 9,3 dolar. Pertanyaannya adalah, jika SPX settle ya di 2860, berapa nilai option call ini? Jika SPX settle di 2880, berapa nilai call option ini? Jika SPX settle di 2885, berapa nilai option ini? Ya, nilai option dari 2880 call. Apakah profit, apakah loss ya? Dan seterusnya. Nanti ini kita hitung satu-satu. Ya, jadi contohnya misalnya kita buy satu lot 2880 call di harga 9,3. Berapa profit dan loss jika SPX settle di harga 2860, 2880, 2885, 2889,3, dan 2910. Oke, gimana cara menghitungnya? Nah, misalkan kita buy satu lot 2880 call di harga 9,3 dan SPX settle di 2860. Berapa profit atau loss-nya? Jawab, jika SPX settle di harga 2860, maka option SPX 2880 call-nya adalah OTM. Ya, OTM itu semua option yang expiry out of the money bernilai 0. Waktu open posisi kita beli ya satu lot SPX 2880 di harga 9,3, atau modalnya adalah 930 dolar. Nah, saat closing bell, saat expiry, option 2880 call ini adalah expiry worthless atau bernilai 0. Maka kita mengalami kerugian, ya toh? Beli 9,3, kemudian saat closing bell atau saat expiry nilainya menjadi 0, maka kita mengalami kerugian sebesar 930 dolar. Oke, jelas ya? Lanjut. Yang berikutnya adalah berapa ya profit dan loss jika SPX settle di 2880. Ya,
Jawabnya adalah jika SPX settle di 2880 maka strike 2880 call-nya ini juga at the money atau OTM. Ya, dimana nilai intrinsiknya adalah 0, yaitu underlying dikurangi strike call-nya sama dengan 0. Nah, waktu open posisi buy satu lot 2880 call di harga 9,3 atau $930 untuk satu lotnya, maka pada waktu closing bell atau expiry ya, atau expiry wordless nih, strike 2880 call-nya nilai waktu itu adalah 0. Ya, waktu open nilainya 9,3, waktu closing bell nilainya 0, maka rugi atau loss $930 ya untuk satu lotnya. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah berapa profit dan loss ya kalau SPX settle di 2885. Anda lihat harga SPX ini underlying-nya yaitu 2885 di atas strike call-nya yang 2880. Jadi strike call ini adalah in the money. Ya, dan semua option yang expiry in the money masih mempunyai nilai intrinsik. Jika SPX settle di harga 2885, maka nilai option SPX 2880 call adalah yaitu nilai intrinsik ya, di mana intrinsik sama dengan absolute underlying dikurangi strike. Ya, underlying-nya adalah ini 2885 dikurangi 2880 sama dengan 5. Oke, ya. Pada saat beli ya, modalnya adalah 9,3. Jadi waktu itu nilai optionnya adalah 9,3 waktu baru beli. Nah, pada saat closing bell atau expiry ya, nah ini adalah expiry in the money, nilai optionnya tinggal 5. Maka loss ya, untuk satu lotnya loss 930 dikurangi $500 sama dengan $430. Oke, ya paham ya, karena call 2880 call-nya ini adalah in the money, maka masih ada nilainya. Nah, bagaimana kalau SPX settle di 2889,3? Ya, dimana kalau SPX settle di 2889,3, strike call-nya ini 2880 call ini adalah in the money. Dan semua option yang expiry in the money masih mempunyai nilai intrinsik. Jika SPX settle di 2889,3, maka nilai option SPX 2880 call adalah intrinsiknya, yaitu absolute underlying dikurangi strike sama dengan 2889,3 dikurangi 2880 sama dengan 9,3. Ya. Di sini waktu open belinya adalah 9,3 atau $930 per lotnya, dan waktu closing bell yaitu expiry in the money, nilai optionnya pada 2880 call ini adalah 9,3 juga atau $930 juga, maka dapat dikatakan ini BEP, tidak loss atau tidak profit dengan asumsi komisi kita baikkan dulu. Oke? Ya, lanjut. Nah, bagaimana kalau misalnya SPX settle di 2910? Nah, dengan SPX settle di 290, 2880 call-nya adalah in the money. Ya, nilai 2880-nya adalah itu underlying dikurangi strike. Underlying-nya adalah 290 dikurangi strike-nya 2880 sama dengan 30. Ya, jadi waktu open beli di harga 9,3 atau modalnya $930, pada saat closing bell atau expiry in the money, nilai option dari SPX-nya adalah 30 atau per lotnya itu sama dengan $3.000. Ya, nilainya naik nih dari 9,3 menjadi 30, maka profit 3.000 dikurangi 930 atau profit $2.070. Ya, itu adalah bagaimana cara menghitung profit loss berdasarkan nilai SPX, ya, nilai settlement dari SPX. Oke, di mana
nilai settlement value ini yang menerbitkan adalah cboe.com seperti yang saya tunjukkan di slide bagian pertama. Ya, ini adalah slide-nya. Anda lihat lagi. Jadi kalau Anda ingin menghitung posisi Anda itu, ya, didiamkan sampai dengan closing bell, sampai dengan misalnya Rabu pagi waktu Indonesia bagian barat atau Jumat didiamkan sampai dengan closing bell. Berapa sih profit dan loss-nya? Ya, nah kita harus cari tahu dulu nih nilai settlement-nya berapa, oke, dan kemudian strike-nya apa, ya toh. Nanti kita bisa hitung secara matematis dengan rumus-rumus yang tadi saya jelaskan, ya. Dan ini adalah untuk single call atau buy call, ya. Oke, ya ini slide-nya. Anda bisa pause kalau Anda ingin mempelajari lebih pelan-pelan, ya. Karena ini adalah slide, jadi Anda bisa pause. Nah, contoh yang kedua adalah vertical bull put. Wah, ini lebih seru, ya. Jadi dua kaki. Bagaimana menghitungnya? Oke, kita jawab, ya. Jadi misalkan ini adalah posisi bull put dengan strike 2845, 2840, buy di 2840, sell di 2845. Put ini adalah bull put dengan kredit 1,95. Jadi waktu open kreditnya adalah 1,95. Pertanyaannya adalah berapa profit atau loss jika SPX settle di 2835, settle di 2840, settle di lereng ini 2842, atau settle di 2843,05, settle di 2844, 2845, dan settle di 2850. Ya, berapa profit loss-nya jika SPX atau S&P 500 settle di ini? Berapa profit loss dari posisi bull put ini? Ya, ini adalah pertanyaannya. Jadi waktu itu sell 10 lot bull put, strike bawahnya 2840, buy, dan sell di 2845 put. Dapat kredit 1,95. Berapa profit atau loss jika SPX settle di harga 2835, 2840, 2842, dan seterusnya. Oke. Nah, kita jawab, ya. Oke, jika sell bull put 10 lot, strike 2840, 2845 put, Anda ingin melanjutkan belajar option gratis. Langkah-langkahnya adalah subscribe video YouTube-nya, kunjungi situs dewatrading.net, akses menu blog, kemudian register dan login. Setelah itu Anda bebas akses video belajar option gratis. Selamat mencoba. Salam dari Dewa Trading. 081 888 9399.